Halo, saya Ihan Martoyo dari Fakultas Sains dan Teknologi UPH. Saya ditemani oleh Ibu Ariela Samanta, PhD. Beliau dari bidang bioteknologi, Kaprodinya kebetulan hadir bersama kita. Kita ingin ngobrolin dilema atau pertimbangan yang mungkin dialami oleh semua orang tua yang anaknya ingin kuliah. Apakah kuliah di dalam negeri atau di luar negeri yang lebih bagus? Mungkin Bu Ella bisa cerita sedikit dulu untuk pendahuluan kuliahnya di luar negeri seperti apa ya? Jadi saya S1 di Indonesia, di UPH, jadi saya alumni UPH. S2 saya di Australia, di University of Western Australia. Kebetulan sih baik S2 maupun S3 saya full research, jadi saya tidak sit in di kelas. Ada waktu S2 sit-in beberapa kali di kelas yang bersama dengan profesor yang merupakan PI-nya saya, seperti itu. Jadi mostly adalah kegiatan yang di lab sih sebenarnya kalau kuliah saya. Oke. Nah, pertanyaannya selalu membayang di orang tua adalah, terutama kalau orang tuanya mampu ya menguliahkan anaknya ke luar negeri atau dalam negeri. Kuliah di luar negeri memang banyak untungnya, tapi sebenarnya keuntungan utama kuliah di luar negeri itu apa sih, Bu? Kalau menurut saya keuntungan utama di luar negeri itu adalah membuka wawasan. Membuka wawasan karena kita berkuliah, dan bukan hanya berkuliah ya, karena di luar negeri berarti hidup juga di negara yang berbeda. Indonesia budayanya budaya timur, Australia budaya barat, jadi benar-benar bertolak belakang dengan berbudaya yang berbeda. Kemudian juga karena di Australia banyak orang dari berbagai negara, jadi bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian gaya pemerintahannya berbeda, situasi ekonominya berbeda. Semua itu membuat kita jadi punya sudut pandang yang berbeda juga gitu. Karena selama ini kalau misalnya di dalam negeri, membayangkan luar negeri pasti semuanya terlihat indah-indah gitu. Kelihatannya semuanya lebih indah dibandingkan di Indonesia gitu kan. Pepatahnya rumput tetangga lebih hijau gitu. Ketika sudah hidup di sana baru menyadari, oh ternyata seperti ini, ternyata seperti itu. Nggak semuanya seindah yang dibayangkan. Dan khususnya dari perbedaan-perbedaan itu membuat kita jadi punya pemikiran yang lebih luas lah. Pemikirannya itu nggak sempit. Kita bisa jadi lebih toleran, lebih berbesar hati, dan seperti hal-hal yang seperti itu sih secara khusus. Itu keuntungan terbesar nomor 1 menurut saya. Yang kedua, tapi mungkin ini tergantung juga dengan kondisi negaranya ya. Kebetulan kan kalau Australia adalah negara maju, memang sudah first world country, jadi secara kurs jelas berbeda dengan Indonesia, sehingga mungkin dari segi peralatan dan seterusnya mereka akan lebih mudah mengadakannya karena harganya tidak berasa semahal di Indonesia. Jadi untuk universitasnya pengadaannya juga mungkin akan lebih mudah. Tapi selain itu, secara garis besar kualitas pendidikan semuanya saya rasa sama sih dengan di Indonesia ya. Semuanya justru kembali ke mahasiswanya sendiri, ke siswanya sendiri. Apakah dia mau memanfaatkan fasilitas yang ada, dukungan yang ada, atau dia maunya santai-santai aja, itu yang justru akan lebih berdampak dibandingkan universitasnya maupun negaranya. Ya kecuali ya nggak tahu, misalnya ada universitas yang memang agak ecek-ecek gitulah ya mungkin, tapi sepanjang universitasnya berkualitas, mau di dalam negeri mau di luar negeri, menurut saya tidak terlalu jauh berbeda. Tetapi di luar negeri karena membuka wawasan, menurut saya perlulah sekali untuk setidaknya melihat dunia luar, punya pengalaman tentang dunia luar, jadi pemikirannya lebih luas. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, jadi ini menarik. Jadi bukan semata-mata keuntungan akademisnya pasti lebih bagus, itu kayaknya enggak ya. Enggak. Karena kalau kita bandingin universitas bagus di luar sama universitas bagus di Indonesia, ya mirip-mirip lah ya. Iya. Tapi juga membuka wawasan itu bukan supaya terus jadi fanatik luar negeri, tapi justru melihat secara realistis ya, hidup betul di luar negeri dan Indonesia. Ya. Oke.
Nah, tapi kalau ada orang tua yang berpikir kayaknya kalau S1 bagusan di Indonesia dulu ya, apa ada ya spesifik keuntungan kalau S1 di Indonesia dulu? Berdasarkan pengalaman hampir 2 tahun ini menjadi dosen di Indonesia, saya melihat perubahan dari SMA ke universitas itu cukup mengagetkan. Baik untuk anak yang pintar maupun yang kurang lah gitu. Dan di situ mereka butuh penyesuaian. Karena kalau SMA mungkin lebih istilahnya lebih banyak disuapin ya oleh guru-gurunya. Di kuliah sudah dituntut lebih. Memang pasti dosen akan memberikan materi, memberikan pengetahuan, memberikan bimbingan, tapi mahasiswa itu dituntut untuk lebih aktif cari tahu, aktif bertanya, bahkan juga kalau misalnya masih belum paham ya harus bertanya kepada dosen, kepada asisten dosen, kepada kakak kelas. Kemudian juga untuk mengerjakan tugas kalau ada kesulitan mereka harus lebih aktif karena kuliah itu kan gerbang untuk nantinya ke dunia kerja ya. Di dunia kerja kita berhadapan dengan atasan, gak mungkin kita disuapin lagi sama atasan. Kita nggak tahu sesuatu di tempat kerja ya kita harus cari tahu sendiri gitu. Atau tanya sama temen seperti itu. Nah itu yang membuat kaget kalau menurut saya, sehingga yang bahkan akademiknya di SMA pun bagus, di kuliah bisa agak jatuh tuh ketika kaget. Nah, menurut saya kalau kemudian itu ditambahkan dengan dikombinasi dengan kagetnya perubahan budaya ketika berkuliah di luar negeri, kalau anaknya nggak benar-benar tangguh, mentalnya benar-benar kuat, akan kolapsnya lebih parah nanti. Menurut saya itu terbukti dengan sekarang program MBKM IISMA, padahal kan itu diuntukkan untuk mahasiswa yang sudah berkuliah dan sudah menempuh setidaknya 5 semester kalau saya nggak salah ingat, baru diizinkan untuk apply IISMA untuk bisa berkuliah di luar negeri. Sekarang ada tes psikologinya, karena melihat apakah anak ini nanti mampu nggak ya secara psikologis untuk berkuliah di luar negeri, karena ternyata ada yang stres dan kemudian mau pulang gitu. Jadi karena nggak mudah seperti itu dan ditambah dengan kualitas pendidikan yang tidak jauh berbeda, kalau menurut saya tetap lebih baik berkuliah S1 di Indonesia dulu. Karena S1 itu kan masih dasar ya, jadi melengkapi ilmu dasarnya di Indonesia. Nah nanti kalau mau yang lebih advance plus untuk membuka wawasan baru keluar kalau menurut saya. Oke, jadi ada alasan memperhatikan pertumbuhan anak ya. Iya, kalau dikasih shock, triple shock gitu, akademis, budaya, bahasa kadang-kadang itu tiba-tiba shocknya terlalu besar gitu ya. Betul. Memang ada yang bisa berhasil, tapi banyak juga yang gagal. Iya, betul. Jadi kalau S1 mungkin keuntungannya nanti tingkat keberhasilan lebih tinggi ya. Iya. Kalau S2 atau S3 keluar gitu ya. Kalau dari sisi negatifnya Bu, ini pertanyaan susulannya, apakah kalau S1 di dalam negeri nanti jadi kesulitan akses S2, S3 di luar negeri karena dibanding sama yang udah di luar negeri dari S1 gitu misalnya? Ada problem itu nggak? Mungkin ada, tapi cuman kecil. Semisal mau apply beasiswa yang dari luar negeri yang kompetitornya adalah secara internasional, bukan yang secara nasional. Bagaimanapun mereka masih melihat ranking universitas tuan, jadi pasti masih melihat ranking universitas asal. Jadi kalau ranking universitasnya nggak yang tinggi, mungkin grade-nya walaupun nilai akademiknya sama-sama bagus, mungkin grade-nya dia akan sedikit lebih rendah dibandingkan dari yang luar negeri. Tapi ya itu catatannya adalah kalau universitas asal kompetitornya juga sama-sama universitas top gitu, yang top 100 misalnya. Tapi di Indonesia sendiri kan sekarang udah ada banyak sekali ya beasiswa-beasiswa untuk ke luar negeri yang saingannya adalah secara nasional. Ada LPDP, kemudian
PDP lah yang paling banyak mengirimkan gitu. Kemudian kalau ke Australia ada Australia Award Scholarship. Nah, itu kan walaupun yang memberikan pemerintah Australia, tetap saingannya adalah saingan nasional. Kemudian misalnya yang ke Jepang dari pemerintah Jepang membuka Gakusho. Jadi sebenarnya banyak sih asal mau cari dan mahasiswanya mau untuk berusaha seperti itu. Jadi bukannya tidak mungkin. Jadi ke sisi negatifnya menurut saya kecil sih, nggak terlalu masalah. Terutama untuk S2 banyak kemungkinannya ya. Banyak kemungkinan. Justru mungkin lebih banyak daripada kalau S1 mau langsung beasiswa itu Betul. mungkin lebih sedikit. Iya, ya. itu jauh lebih sedikit. Cuman kalau dari Indonesia terus mau lompat S3 ke luar negeri itu mungkin sulit karena saingannya dari seluruh dunia gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, terus buat orang tua yang sedang memikirkan gitu ya, oke, kuliahnya di dalam negeri atau di luar negeri, apakah ada nasihat-nasihat yang mungkin bisa diingat? Kalau menurut saya yang penting adalah kita memberikan pengertian kepada si mahasiswanya untuk dia menjaga prestasi akademiknya dengan baik gitu kan. Karena kalau misalnya nanti S2 mau ke luar negeri, IPK minimum 3 itu sudah nggak bisa ditawar. Kemudian bahasa tentu saja minimal bahasa Inggris. Mungkin kalau ke negara lain yang pengantarnya bukan bahasa Inggris perlu belajar juga. Dan yang sebenarnya juga nggak kalah penting berdasarkan pengalaman saya adalah pengalaman organisasi. Karena itu juga dilihat oleh pemberi beasiswa apakah si anak ini dia prestasinya hanya di akademik sajakah atau selain prestasi akademik dia juga mengikuti kegiatan-kegiatan non-akademik. Karena secara tidak langsung itu akan menunjukkan kemampuan dia, kemampuan leadership, kemampuan untuk time management, paling tidak seperti itu. Jadi yang penting anaknya disemangatin untuk kuliahnya sungguh-sungguh, belajarnya sungguh-sungguh, semua kesempatan yang diberikan oleh dosen itu dimanfaatkan dengan baik. Karena sebagai dosen, saya akan bersemangat bertemu dengan mahasiswa yang bersemangat juga. Jadi saya akan memberikan lebih kepada mahasiswa yang bersemangat karena dianya bersemangat juga. Gitu. Jadi yang penting di situ sih, sepanjang mahasiswanya bisa berprestasi dengan baik, pasti akan ada jalan untuk nanti apply beasiswa S2 ke luar negeri. Oke. Terima kasih Bu Ariela Samantha. Semoga sukses untuk Bapak, Ibu, orang tua, dan mahasiswa.